Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sukat Ceker yang beranggotakan Ananda Eri Wulandari, Evi Indah Lestari, Megawati. Problem di produk kami yaitu harga pesaing lebih murah, membutuhkan banyak waktu saat pembuatan. Skala ekonomi, pesaing mungkin memiliki operasi yang lebih besar dan efisien, sehingga mereka dapat memproduksi barang atau layanan dengan biaya yang murah. Pesaing mungkin memproduksi barang mereka di tempat yang biayanya lebih rendah, seperti negara-negara upah tetangga, tenaga kerja yang lebih rendah, atau di daerah yang memiliki infrastruktur lebih baik. Pesaing mungkin menggunakan bahan baku atau sumber daya yang berbeda dan lebih murah daripada yang kita gunakan. Pesaing lebih terfokus pada efisiensi biaya yang menghilangkan biaya yang tidak perlu atau tidak penting. Pesaing menawarkan produk atau layanan dengan kualitas yang lebih rendah daripada yang kita tawarkan, sehingga mereka dapat menetapkan harga yang lebih murah. Namun, penting untuk diingat bahwa harga yang lebih rendah bukan suatu jadi faktor yang menentukan dalam memilih pesaing. Faktor lain seperti kualitas produk, kendaraan, dan layanan pelanggan yang baik juga dapat menjadi pertimbangan penting bagi konsumen. Membuat ceker tanpa tulang membutuhkan banyak waktu karena memerlukan proses yang rumit dan detail. Ceker harus dipotong dengan hati-hati untuk memisahkan daging dari tulang tanpa merusak daging. Ceker harus direndam air garam selama beberapa jam untuk membantu menghilangkan rasa amis dan memperbaiki tekstur daging. Bumbu harus dihaluskan dan dicampur dengan ceker untuk menghasilkan rasa yang lezat. Ceker harus dimasak dengan hati-hati dalam waktu yang lama hingga benar-benar empuk dan meresap bumbunya. Proses ini memerlukan ketelitian dan perhatian terhadap detail untuk memastikan bahwa ceker benar-benar bersih dan tidak rusak saat dipotong. Rendaman ceker dan memasak dalam waktu yang lama juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memastikan ceker yang empuk dan lezat. Hal ini membantu proses pembuatan ceker tanpa tulang menjadi lebih lama daripada membuat ceker biasa. Customer segment. Pelajar atau mahasiswa adalah proses pembagian kelompok pelajar atau mahasiswa menjadi beberapa kategori berdasarkan kriteria tertentu seperti usia, jenis kelamin, jurusan, minat, dan perilaku belanja. Segmen ini dilakukan untuk mempermudah perusahaan atau industri dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk setiap kelompok pelajar atau mahasiswa. Contoh segmen pelajar atau mahasiswa antara lain segmen berdasarkan setiap jurusan yang ada. Selain itu, segmen juga dapat dilakukan berdasarkan minat, di mana perusahaan tahu institusi dapat menawarkan produk atau layanan yang sesuai dengan minat pelajar atau mahasiswa tertentu. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana segmen mahasiswa fakultas ekonomi yang lebih terbentuk dan siapa sebenarnya yang menjadi sasaran pasar. Menjelaskan tentang konsep segmen pasar secara umum dan kegunaan dari strategi pasar. Segmen pasar untuk produk yang ditujukan pada pelajar atau mahasiswa usia 18-24 tahun berdasarkan segmentasi demografi. Pelajar atau mahasiswa usia 18-24 tahun. Segmen geografis, pelajar atau mahasiswa yang tinggal di kota besar. Segmen psikografis, pelajar atau mahasiswa yang aktif di media sosial dan sering belanja online. Segmen perilaku, pelajar atau mahasiswa yang senang mengikuti tren atau membeli produk terbaru. Dengan melakukan segmentasi pasar yang tepat, usaha unit value proposition menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi merupakan salah satu hal yang penting dalam proses produksi, terutama untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Bahan baku yang berkualitas tinggi dapat
memberikan beberapa keuntungan di antara lain kualitas produk yang lebih baik. Bahan baku yang berkualitas tinggi akan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi pula. Produk yang berkualitas tinggi akan memiliki cita rasa, tekstur, dan penampilan yang menarik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatkan reputasi merek. Menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi akan membantu meningkatkan reputasi merek. Konsumen akan lebih percaya dan yakin dengan merek kita jika menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi. Meningkatkan efisiensi produk. Bahan baku yang berkualitas tinggi dapat membantu meningkatkan efisiensi produk. Bahan baku yang lebih baik akan lebih mudah dan lebih cepat untuk diolah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi jangka panjang. Meningkatkan keamanan produk. Bahan baku yang berkualitas tinggi akan lebih aman dan lebih terjamin kesehatannya, sehingga dapat mengurangi resiko kesehatan bagi konsumen. Namun, penggunaan bahan baku yang berkualitas tinggi juga dapat meningkatkan biaya produksi kita. Oleh karena itu, kita harus mencari keseimbangan antara biaya produksi dan kualitas yang dihasilkan, mencari sumber bahan baku yang berkualitas tinggi dengan harga yang lebih terjangkau, seperti mencari produsen lokal yang menawarkan harga lebih murah atau menjalani kemitraan dengan produsen bahan baku. Kita juga dapat mempertimbangkan nilai tambahan pada produk untuk meningkatkan daya tarik produk bagi konsumen dan mempertahankan harga yang lebih tinggi. Solution: mempertahankan barang dengan menggunakan bahan baku berkualitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menurunkan nilai keuntungan yang diambil dari produk tersebut. Dengan menurunkan nilai keuntungan, harga jual produk dapat tetap dipertahankan meskipun bahan baku yang digunakan lebih mahal. Selain itu, pengusaha juga dapat mencari pemasok atau pemasok bahan baku lain yang mampu memberikan harga lebih murah. Namun, menurunkan nilai keuntungan atau mencari pemasok bahan baku yang lebih murah tidak selalu menjadi solusi yang tepat. Kualitas produk yang harus tetap dijaga agar tetap memenuhi standar yang diinginkan oleh konsumen. Dalam hal ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk dengan menggunakan bahan baku berkualitas. Produk yang berkualitas dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan mempertahankan loyalitas konsumen. Pengusaha juga dapat memberikan nilai lebih atas konsekuensi kenaikan harga produk yang dijual. Misalnya, dengan tetap menggunakan bahan baku berkualitas, pengusaha dapat menekankan milih untuk membeli produk tersebut. Konsumen juga dapat meminta tingkat kepedasan yang diinginkan pada makanan tersebut. Unfair in vintage. Belum banyak pembisnis yang menjual ceker tanpa tulang dapat menjadi peluang bagi perusahaan yang ingin memasuki pasar ini. Dalam bisnis makanan, produk yang berbeda dan unik dapat menjadi daya tarik bagi konsumen, terutama jika produk tersebut memiliki kualitas dan rasa yang baik. Dengan belum banyaknya bisnis yang menjual ceker tanpa tulang, perusahaan dapat mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan produk suka ceker kepada konsumen dan membangun brand awareness. Perusahaan dapat melakukan promosi melalui media sosial, bazar, dan event kuliner untuk menarik perhatian konsumen dan memperkenalkan produk suka ceker kepada mereka. Selain itu, dengan menawarkan produk suka ceker yang berkualitas dan unik, perusahaan dapat memenangkan persaingan di pasar makanan yang semakin kompetitif. Yang berkualitas dan unik, perusahaan dapat memenangkan persaingan di pasar makanan yang semakin kompetitif. Produk yang berkualitas dan memiliki rasa yang baik dapat membuat konsumen menjadi pelanggan tetap dan merekomendasikan kepada semua orang. Perusahaan juga dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam memproduksi dan mengemas produk suka ceker. Misalnya, perusahaan dapat
mengembangkan produk Sukaceker dalam bentuk kemasan yang praktis dan mudah disajikan, sehingga konsumen dapat membeli dan menikmati produk Sukaceker kapan saja dan di mana saja. Dalam hal pemasaran dan promosi, perusahaan juga dapat menggunakan media sosial dan platform online untuk memperluas jangkauan pasar dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Review struktur. Hasil penjualan produk dan reseller dapat menjadi indikator keberhasilan bisnis Sukaceker. Produk yang diminati dan dimiliki kualitas baik akan menghasilkan penjualan yang meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa produk Sukaceker yang dihasilkan memiliki kualitas baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, reseller atau agen penjualan juga dapat membantu meningkatkan penjualan produk Sukaceker. Dengan menjalin kerjasama dengan reseller, perusahaan dapat memerluaskan jaringan penjualan dan menjangkau konsumen di daerah yang luas. Reseller juga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam hal meningkatkan brand awareness dan memperkenalkan produk Sukaceker kepada konsumen potensial. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan kualitas reseller yang dipilih. Reseller yang memiliki reputasi baik dan memiliki jaringan yang luas dapat membantu meningkatkan penjualan dan menjaga citra perusahaan. Namun, reseller yang tidak bertanggung jawab dan tidak memperhatikan kualitas produk dapat merusak citra perusahaan dan menurunkan penjualan. Oleh karena itu, perusahaan harus memilih reseller yang dapat dipercaya dan bekerja sama dengan mereka untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Perusahaan juga harus memberikan pelatihan dan dukungan yang cukup kepada reseller untuk memastikan mereka memahami produk dan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Kos struktur yang pertama ada biaya bahan baku, dan yang kedua anggaran pemasaran dan promosi. Biaya bahan baku Sukaceker akan sangat tergantung pada jumlah yang dibutuhkan dan di mana bahan baku tersebut dibeli. Harga bahan baku juga dapat bervariasi tergantung pada waktu dan tempat pembelian. Untuk Sukaceker, bahan baku utama adalah ceker ayam yang dapat diperoleh dari peternakan ayam atau distributor bahan baku makanan. Harga ceker ayam dapat bervariasi tergantung pada kualitas, ukuran, dan sumbernya. Selain ceker ayam, bahan baku lain yang dibutuhkan adalah bumbu-bumbu dan bahan pengikat seperti tepung terigu, tepung beras, dan tepung jagung. Harga bahan-bahan ini juga bervariasi tergantung pada jenis, kualitas, dan mereknya. Untuk menghitung biaya bahan baku, perusahaan dapat melakukan survei harga di pasar, baik langsung ke supplier atau melalui situs belanja online. Perusahaan juga dapat mempertimbangkan untuk membeli bahan baku secara massal agar dapat memperoleh harga yang lebih murah. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhitungkan biaya penyimpanan dan pengiriman bahan baku, karena hal ini juga dapat mempengaruhi biaya bahan baku secara keseluruhan. Dalam menjalankan bisnis Sukaceker, penting untuk memperhitungkan biaya bahan baku dengan cermat agar dapat menentukan harga jual yang tepat, sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang optimal. Anggaran pemasaran dan promosi makanan ceker pedas dapat dijelaskan dengan merencanakan strategi pemasaran dan promosi yang tepat. Hal ini meliputi penetapan harga, biaya alokasi, dan strategi pemasaran. Gain matrix membagikan beberapa tester kepada saudara dan teman merupakan salah satu strategi pemasaran yang efektif untuk mengenalkan produk kepada calon konsumen dan memperoleh masukan tentang produk kita. Dalam hal ini, tester dapat berupa contoh produk ceker tanpa tulang yang telah diolah dengan bahan-bahan berkualitas dan memiliki rasa yang enak.
Dengan memberikan tester kepada saudara dan teman, kita dapat meminta pendapat dan feedback tentang produk ceker tanpa ulang yang telah diolah. Feedback tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk sehingga dapat lebih memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selain itu, dengan memberikan tester kepada saudara atau teman, kita dapat memperkenalkan produk ceker tanpa tulang kepada mereka sehingga dapat menambah jaringan relasi dan pelanggan potensial. Apabila saudara dan teman tersebut merasa puas dengan produk yang telah diuji, mereka juga dapat merekomendasikan produk kepada orang lain sehingga dapat meningkatkan popularitas dan penjualan produk. Channel sosial media seperti Instagram dan WhatsApp dan Bazar. Pemanfaatan media sosial dan Bazar dapat menjadi strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk Sukaceker kepada konsumen dan berbagai kalangan usia. Media sosial dapat digunakan untuk membangun brand awareness dan menciptakan buzz marketing melalui konten-konten yang menarik dan viral. Perusahaan dapat memposting gambar dan video menarik tentang Sukaceker, membuat giveaway dan konten di media sosial, serta melakukan iklan berbayar yang menargetkan kalangan yang tepat. Media sosial seperti Instagram dan TikTok dapat menjadi media yang efektif dan mempromosikan produk makanan, karena konsumen dapat dengan mudah membagikan konten-konten menarik tentang makanan yang mereka suka. Selain itu, Bazar juga dapat menjadi ajang untuk memperkenalkan Sukaceker kepada konsumen. Dalam Bazar, perusahaan dapat menghadirkan produknya secara langsung, sehingga konsumen dapat mencicipi dan membeli langsung. Perusahaan juga dapat memberikan penawaran khusus seperti harga promo, diskon, atau free sampel untuk menarik minat konsumen. Dalam mengikuti Bazar, perusahaan juga dapat memperluas jaringan dan menjalin kemitraan dengan pedagang lain, serta memperluas pangsa pasar. Selain itu, perusahaan dapat melakukan riset pasar dengan berinteraksi langsung dengan konsumen sehingga dapat mengetahui feedback, saran, dan keluhan dari konsumen untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan memanfaatkan media sosial dan Bazar, perusahaan dapat menjangkau konsumen dari berbagai kalangan usia sehingga dapat meningkatkan brand awareness dan penjualan produk Sukaceker. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.